Philadelphia, hai guys, kembali lagi sama aku Mia dalam konten sharing berkat firman PMA. Puji Tuhan, bersyukur jika belakangan ini firman Tuhan di gerejaku itu mengingatkan tentang pribadi Ayub. Kita semua pasti tahu lah ya pribadi Ayub. Dia itu dikatakan di Alkitab adalah pribadi yang kaya raya. Dia punya banyak banget ternak. Tuhan Yesus memberkati kehidupannya dengan melimpah pokoknya. Terus kehidupannya ini adalah pribadi yang saleh, kehidupannya jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kita semua tahu tentang pribadi Ayub. Tapi dalam firman Tuhan akhir-akhir ini diulas dan dibuka rahasianya tentang arti kata saleh. Saleh dalam KBBI itu artinya taat, sungguh-sungguh dalam beribadah, suci, dan beriman. Saleh aja artinya ada 4 tadi. Ditambah lagi dengan jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Sikap hidup Ayub yang baik di hadapan Tuhan. Tapi kekayaan jasmani itu gak ada apa-apanya dibandingin sama kekayaan rohani. Apa itu kekayaan rohani? Ya tadi yang udah disebutin di awal, saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ini adalah kekayaan rohani yang dimiliki oleh Ayub. Bahkan sekalipun kekayaan Ayub ini habis ludes, kita tahu dia menghadapi pencobaan yang begitu berat. Ternaknya habis, terus anak-anaknya mati, bahkan dia juga mengalami sakit parah. Istrinya, istri yang seharusnya menjadi seorang penolong bagi suami, istrinya sendiri memberi nasihat yang buruk kepada Ayub. Suruh menghujat Tuhan dan matilah. Karena keadaan Ayub yang begitu parah itu. Sekalipun istrinya Ayub ngomong kayak gitu, Ayub tetap tidak berbuat dosa karena dia punya iman di hadapan Tuhan, dan Ayub tetap meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi sekalipun semua kekayaan dunia, harta jasmaninya dia itu habis, tetapi kekayaan rohaninya Ayub itu tetap ada. Dia tetap bertahan dalam pendirian imannya. Kita tahu sendiri di Matius 6 ayat 33 ya, ayat yang sudah jadi hafalan buat kita, dimana kalau kita mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, atau arti lainnya adalah mengutamakan Tuhan atau mengutamakan hal yang rohani, maka yang lain akan ditambahkan. Yang lain itu apa? Ya hal-hal jasmani itu pasti akan Tuhan tambahkan. Juga ditegaskan tentang hidup takut akan Tuhan. Kalau kita mau hidup takut akan Tuhan dan juga berpegang pada setiap perintahnya atau firman Tuhan, dan kita mau melakukan itu dengan setia, maka Tuhan Yesus akan mendatangkan keadaan baik atas kehidupan kita. Tapi kita juga harus ingat kalau kita juga harus mengajarkan tentang hidup takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah firman Tuhan ini kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada keturunan kita. Jangan sampai kita sendirian yang hidup takut akan Tuhan, terus kita biarin keluarga kita semaunya sendiri atau enggak nurut firman Tuhan. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Tentu kita semua mau, enggak cuma kita aja yang mendapatkan keadaan baik dari Tuhan, tapi seluruh keluarga kita juga. Maka diingatkan bagi para orang tua melalui firman Tuhan kemarin, ada koreksi supaya orang tua itu mau mengajarkan firman Tuhan atau menasihati anak sesuai firman itu berulang-ulang, karena berkat yang melimpah itu akan Tuhan Yesus berikan kepada keluarga yang hidup rohani. Kalau kita hidup rohani, kalau keluarga kita hidup rohani, pasti kita akan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, karena kita tahu kekayaan dunia atau harta dunia ini fana, sementara, bahkan bisa hilang dalam waktu sekejap. Harta dunia ini sementara teman-teman, itu semua bisa terjadi. Maka ayo kita hidup rohani, utamakan Tuhan di atas segalanya. Jangan lagi kita mengutamakan hal-hal yang dunia. Kalau dikasih contoh, kita lebih milih jalan-jalan daripada ibadah. Jangan sampai ya teman-teman, belajar hidup tidak khawatir dan terus berharap pada Tuhan Yesus. Ayo kita belajar mengumpulkan kekayaan rohani. Kekayaan rohani kita bisa dapatkan kalau kita benar-benar sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan mau memelihara setiap perintah firman-Nya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah kekayaan rohani yang harus selalu kita pegang. Selain kita mengakui bahwa penebus kita hidup, kita juga harus yakini bahwa Tuhan Yesus sanggup lakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Ayo kita harus contoh iman Ayub
yang terus bertahan sekalipun dalam pergumulan yang berat. Jangan sampai kita gelisah, jangan sampai kita khawatir, apalagi kita mengkhawatirkan hal-hal yang jasmani. Ayo kita terus berjuang mengumpulkan kekayaan yang rohani di hadapan Tuhan. Kita harus lawan iblis itu dengan iman kita yang teguh. Puji nama Tuhan. Sekian dulu berkat firman PMA yang bisa aku bagiin. Sampai jumpa lagi di sharing berkat firman PMA selanjutnya. Dadah, Philadelphia.